Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Teknik Elektro Unit 6, Dioda Semikonduktor. Dasar teori. Dioda atau dioda semikonduktor setengah penghantar adalah komponen elektronika terbuat dari bahan yang bersifat antara isolator dan penghantar, yaitu konduktor. Bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan di bidang elektronika yaitu germanium dan silikon. Dioda memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda terdiri dari sambungan semikonduktor anoda dan katoda. Satu sisi adalah semikonduktor tipe P dan satu sisi yang lain adalah tipe N. Dengan struktur ini, arus hanya akan mengalir dari sisi P, yaitu di daerah anoda, menuju sisi N di daerah katoda. Forward bias. Forward bias terjadi ketika baterai dihubungkan dengan dioda, di mana tegangan positif terhubung ke terminal anoda dan negatifnya terhubung ke terminal katoda. Dengan demikian, tegangan anoda akan lebih besar daripada tegangan pada katoda. Dan apabila VD lebih besar daripada VT, di mana VT adalah tegangan threshold, tergantung tipe dioda. Untuk dioda silikon, VT sebesar 0,7 volt, sedangkan untuk dioda germanium besarnya adalah 0,2 volt. Maka arus mulai mengalir. Dioda sering dikatakan dalam kondisi on. Reverse bias. Reverse bias terjadi ketika baterai dihubungkan dengan dioda, di mana tegangan negatif terhubung ke terminal anoda dan tegangan positif terhubung ke terminal katoda. Oleh karena itu, tegangan anoda akan lebih kecil daripada tegangan pada katoda. Atau tegangan anoda katoda akan lebih kecil daripada 0. Apabila tegangan anoda katoda melebihi tegangan dadal atau VB, maka dioda jebol dan rusak. Akibatnya, arus bisa mengalir dari katoda ke anoda. Nilai tegangan dadal ini tergantung dari tipe diodanya. Umumnya, untuk dioda daya memiliki tegangan dadal yang cukup besar. Alat dan bahan yang dipakai untuk praktikum kali ini adalah laptop dan aplikasi Proteus. Prosedur percobaan. Pada percobaan pertama, kita akan mengukur dioda menggunakan ohmmeter. Langkah pertama, atur posisi selektor multimeter pada pengukuran ohm. 2. Pasang probe merah pada kaki anoda dioda dan probe hitam pada kaki katoda dioda. 3. Perhatikan resistansi dioda yang terbaca pada ohmmeter. 4. Tukarkan posisi probe ohmmeter. Probe merah pada kaki katoda dioda dan probe hitam pada kaki anoda dioda. 5. Baca nilai resistansi dioda yang terukur pada ohmmeter. 6. Lakukan percobaan di atas pada dioda yang lain. 7. Catat hasil percobaan seperti pada tabel di bawah ini. Percobaan kedua yaitu dioda dengan forward bias. Langkah pertama, susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Ingat untuk mengatur resistor pada ukuran 1 k ohm atau 1000 ohm. 2. Berikan tegangan mulai dari 0 sampai dengan 10 volt. 3. Ukur besar tegangan dan arus pada dioda untuk setiap tegangan dari sumber yang diberikan. 4. Tuliskan data hasil percobaan pada tabel seperti di bawah ini. Percobaan ketiga yaitu dioda dengan reverse bias. Langkah pertama, balikkan pemasangan arah dioda pada gambar di atas, yaitu kita pasti pakai gambar ini, hanya saja kita akan membalikkan arah diodanya. Langkah kedua, berikan tegangan mulai dari 0 hingga 30 volt. 3. Ukur besar tegangan dan arus pada dioda untuk setiap tegangan sumber yang diberikan. 4. Tuliskan data hasil percobaan pada tabel seperti di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langsung percobaannya di aplikasi Proteus. Baiklah, pada percobaan pertama ini kita akan
mengukur dioda dengan ohmmeter. Pertama, kita pasang ohmmeter dan dioda kita sambungkan. Kemudian klik Run Simulation. Selanjutnya kita putar dioda sebesar 180 derajat dan sambungkan kembali ke ohmmeter. Kemudian kita run. Untuk mencari komponennya, jika memerlukan dioda-dioda dari jenis-jenis yang lainnya, kita bisa mencari banyak macam dioda di sini. Ini banyak terdapat macam-macam dioda. Oke, baiklah. Untuk percobaan kedua ini kita akan membuat rangkaian dioda dengan forward bias. Pertama-tama kita rangkai dulu. Kemudian kita sambungkan. Tidak lupa untuk memasangkan groundnya juga. Dan kita atur resistornya pada ukuran 1 kilo ohm seperti pada prosedur percobaan. Dan atur juga tegangannya. Kita ambil salah satu contoh aja 10 volt. Kemudian untuk mengukur tegangannya kita menggunakan DC voltmeter. Dan untuk mengukur besar arusnya kita menggunakan DC ammeter. Kemudian kita run. Jika hasilnya max seperti ini, kita bisa mengaturnya di edit properties dan display range. Kita ganti menjadi miliampere. Selanjutnya kita run. Untuk percobaan ketiga, yaitu dioda dengan reverse bias, perbedaannya hanyalah kita memutar arah diodanya 180 derajat dan menyambungkannya kembali. Kemudian kita run. Jika hasil arusnya 0,00, kita bisa mengaturnya lagi di edit properties dan display range. Kemudian kita ganti menjadi microamp. Selanjutnya kita run lagi. Baiklah, sekian dari saya. Bila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.